فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Huwal Malik. Allah itu pemilik jamaah. Allah itu penguasa. Tidak ada satu butir pasir pun di muka bumi ini kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Kita, harta kita, keluarga kita, rumah kita, negeri kita lillah. Kalau antum tahu Allah Al-Malik, antum mau takut sama siapa? Tenang antum, ya Allah, semua milik Allah. Mau diambil yang milik Allah. Al-Quddus, As-Salam, Allah yang suci dari segala kekurangan, selamat dari segala aib, dan Dialah yang memberikan keselamatan. Setiap habis sholat kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberikan keselamatan. Ya Allah, kita ini cari keselamatan di mana jemaah? Orang cari keselamatan, Masya Allah, rumahnya supaya nggak dirampok, pasang CCTV, pagernya tinggi, cari satpam, piara anjing, subhanallah, masih dirampok. Satpamnya diikat, CCTV-nya diambil sekalian, anjingnya dibunuh. Engkau bergantung kepada kemampuan, lupa dengan As-Salam, Al-Mu'min. Dialah yang menguatkan nabi-nabi, menjadikan mereka dipercaya dengan mukjizat-mukjizat. Al-Muhaimin, yang senantiasa mengawasi. Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun, yang Allah bisa memaksa apapun terjadi di muka bumi ini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu Allah Azza wa Jalla Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Dialah yang maha besar. Dialah yang berhak menyombongkan dirinya karena Dia pemilik segala-galanya. Engkau mau sombong, punya apa? Engkau punya dua tangan, Allah bisa bikin tanganmu satu. Kau punya dua mata, itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah, kenapa masih ada orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla? Wallahul khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna. Tuh kaji jamaah, pelajarin asmaul husna supaya kita semakin tenang hidup ini. Tidak lagi percaya kecuali kepada Allah, tidak yakin kecuali kepada Allah dalam semua hal. Ingat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka lah orang-orang yang damai hidupnya, yang tentram hidupnya, dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan yang akhir jamaah, kunci surga itu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi kebanyakan orang nggak bisa baca la ilaha illallah. Di sebuah rumah sakit ada seorang yang cerita, dia mengadakan penelitian kecil-kecilan di rumah sakit itu. Di antara 1000 orang yang dia tangani mati, dia bagian yang ngurusin orang mau mati. Di antara 1000 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah mungkin hanya 30 orang.
berhenti beribadah, tak sholat. Sakit, nggak bisa sholat, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, rebahan, nggak bisa wudhu, tayamum. Hati-hati tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, jaga perintah Allah azza wa jalla, karena kita tahu setelah la ilaha illallah sholat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak mudah jamaah mengatakan la ilaha illallah. Maka tolong dijaga perintah-perintah Allah supaya dimudahkan tatkala kita meninggal dunia, kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Dan kalau ada keluarganya yang sakit, tolong dijaga ibadahnya. Pada waktu sakit, keperluan dia sama Allah sangat besar. Sampaikan, ma, ayah, nggak ada bisa nyembuhkan ayah, dokter nggak bisa nyembuhkan, yang nyembuhkan Allah. Sholat ayah, perbanyak baca la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah kondisinya kritis, tolong. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana mau tanya, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani dan ikut merayakan tahun baru Masehi yang akan diadakan beberapa hari lagi? Apakah termasuk kesyirikan? Dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, agar tidak ikut-ikutan dalam perayaan tersebut? Jamaah rahimakumullah, interaksi Islam dengan selain umat Islam itu sudah terjadi 1441 tahun yang lalu. Sejak Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Ada kabilah-kabilah besar di kota Madinah. Ada kabilah Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada di kota Madinah. Sehingga kalau bicara bagaimana cara menyikapin orang-orang selain agama Islam, Allah sudah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Dalam urusan, dalam konteks agama, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Monggo mau ibadah silahkan, kita nggak boleh ganggu, kita nggak boleh mengganggu gereja. Mereka mau ibadah silahkan, jaga keamanan mereka, jangan sampai ada yang menteror mereka. Tapi kalau untuk urusan ibadah, mengucapkan selamat ibadah mereka, maaf, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak mungkin aku mencampur adukkan agama, enggak sama. Maka kalau mungkin kita mendengar, tapi ada ustadz yang membolehkan, ustadz katanya boleh mengucapkan selamat Natal. Ahibati fillah, ketika kita mendapatkan perselisihan di antara para ulama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, kata Nabi SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikuti sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku, tamassaku biha, pegang teguh dengan sunnah itu, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Umar bin Khattab itu yang menerima kunci Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pada waktu itu dikuasain oleh orang-orang Nasrani, dan mereka tiap tahun mengadakan perayaan. Apakah ada dari pihak Umar bin Khattab, umat Islam, yang mengucapkan selamat kepada mereka? Enggak. Umar menjaga keamanan gereja mereka, nggak diganggu, silahkan ibadah di sana. Tapi kalau urusan agama, mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. Urusan sosial, kita harus berbuat baik. Tetangga kita yang Nasrani perlu bantuan kita, sakit kita antar ke rumah sakit, dia punya anak melahirkan, kita kasih hadiah anaknya.
Gak ada masalah. Itu yang diperintahkan dalam agama kita. Tapi kalau konteksnya urusan ibadah, maaf, lakum dinukum waliyadin, itu cukup jamaah. Dan bicara tahun baru, itu tahun baru orang Nasrani juga. Makanya kita tahu ada tahun Masehi, ada Hijriyah. Masehi itu artinya Kristus. Dikatakan Isa al-Masih. Dan itu tahun baru mereka. Silahkan mereka merayakan, kita nggak boleh ganggu. Tapi kita umat Islam tahun barunya Hijriyah. Dan umat Islam punya tahun baru. Maka kita saling menghargai toleransi, tapi jangan mencampur adukkan agama. Kita hidup satu bangsa, satu negeri, kita jaga kerukunan di antara umat. Kita toleransi. Mereka beribadah, jangan pernah diganggu. Jangan pernah lempar batu kepada gereja mereka. Jangan mengganggu mereka beribadah. Tapi kalau untuk turut serta dalam ibadah, mengucapkan selamat, maaf, lakum dinukum waliyadin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana minta didoakan Ustaz supaya bisa istiqomah dalam mendirikan sholat subuh berjamaah. Jazakallahu khairan. Ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, ya Imam, aku ini kok sulit ya sholat tahajud, sulit banget. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dunubuka. Engkau tuh gak bisa sholat karena terikat dengan dosa-dosamu. Maka yang ingin bisa sholat malam, yang ingin bisa sholat subuh berjamaah, tinggalkan dosa. Karena yang membuat kita gak bisa sholat itu dosa kita. Kemudian yang kedua, jangan tidur terlalu malam. Sebelum tidur baca doa, insya Allah itu akan memudahkan sholat subuh berjamaah. Dari akhwat, maka anda doakan juga, Allah yarzuqukum imanan daiman wa qalban saliman. Kasih iman yang selalu, hati yang selamat, sehingga bisa senantiasa sholat subuh berjamaah. Karena jamaah, kalau bicara sholat subuh, sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh sama sholat isya. Kenapa? Sholat zuhur mereka sholat kelihatan, maghrib sholat, asar sholat. Karena orang munafik itu sholatnya riaan, ria. Apa kata Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka kalau bangun sholat males. Jadi kalau antum ke masjid males, hati-hati, mungkin itu munafik. Tapi Ustaz, kalau zuhur semangat Ustaz, hati-hati, riak nanti. Karena ingin dipuji Allah. Kalau sholat subuh dan isya nggak kelihatan orang dulu jamaah, gelap gulita. Tapi kalau sholat zuhur kelihatan. Assalamualaikum, sholat saya mas, bisa laporan dia. Tapi kalau malam mau laporan sama siapa dia? Hadza wallahu a'lam. Apakah seorang muslim wajib bermanhaj? Jemaah, kalau bicara manhaj, yaitu metode kita mempelajari agama ini, ya harus seorang muslim. Kita lihat ada banyak kelompok-kelompok, dan Rasul SAW mengatakan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Cuma satu yang selamat. Ingat, yang 73 golongan itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak kafir. Tolong dipahami, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka itu umat Islam.
Yang sudah kafir bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diancam masuk neraka. Jadi bukan mereka kafir, tapi diancam masuk neraka. Kecuali satu. Satu itu yang apa? Maka Nabi menjelaskan, makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Ini loh yang dikatakan tadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang menjalankan Islam seperti Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Karena orang punya standar macam-macam Islam itu jalan. Ada standar A, B, C, D macam-macam. Sudah Islam tidak usah neko-neko. Islam itu yang biasa-biasa aja. Islam itu yang biasa-biasa saja, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangin. Nabi SAW bagaimana menjalankan Islam cukup. Ketika kita mengurangi, kita menyepelekan agama Allah. Ketika kita nambah-nambahin hulu, bisa jadi nanti teroris, radikal, khawarij, Syiah muncul kelompok-kelompok. Lah, Islam biasa-biasa aja. Jadi standar Islam yang biasa-biasa aja itu adalah Islamnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ya seperti itu. Ketika antum bingung, oh ini fulan bilang boleh nggak boleh, ikut Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Bagaimana sih Islam ini sudah dipraktekkan 1400 berapa jam? 1454 sejak Nabi Muhammad di kota Mekah. Hadza wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, bolehkah bayar utang riba di bank tapi yang dibayar pokoknya saja, bunganya tidak dibayar? Karena ternyata bunga sama dengan riba. Memang seharusnya kita bayar pokoknya saja, tapi apa diterima sama bank tuh? Seharusnya kita bayar pokoknya aja, jangan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba, jangan bayar untuk riba seharusnya. Dan orang juga yang melakukan riba berhenti, jangan ambil ribanya, antum ambil pokoknya aja. Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, milik kalian adalah pokoknya saja. Dan ana mendengar katanya bisa diurus di bank itu untuk bayar pokoknya saja. Coba diurus. Jamaah, yang menyebabkan bencana itu riba. Banyak orang-orang kaya sekarang nggak usaha. Yang menyebabkan perekonomian bisa jatuh ketika orang-orang kaya tidak usaha. Ngapain? Deposit. Dia punya uang 1 triliun. 1 triliun itu bunganya berapa jemaah? Siapa yang tahu? Kira-kira berapa jemaah 1 triliun? Enggak, benar anak tanya, berapa kira-kira? Kalau uang orang punya uang 1 triliun, kemudian dia depositkan, berapa bunganya? 5%? 12 M setahun. Jadi tiap bulan 1 miliar. Tidur-tidur 1 miliar. Tutup dunia ini kalau orang pakai sistem deposit kayak gitu. Siapa yang mau kerja? Orang kaya takut resiko. Aduh Zat, kalau kerja ini resiko, Zat. Resiko rugi. Ahsan deposit. Maka di sini Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi yang merusak ekonomi itu riba. Maka tinggalkan riba. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, kalau nggak pakai riba nggak bisa punya rumah, Ustaz, nggak bisa punya mobil. Nggak apa-apa antum mati di rumah kontrakan. Kenapa? Jemaah, orang tua kita punya rumah nggak riba. Kakek kita punya tanah banyak nggak riba. Kenapa sekarang kita berpikir kok seakan-akan sistem yang Allah telah tetapkan salah?
Na'udzubillah min dzalik. Orang dulu itu punya rumah, masya Allah, sampai sekarang anak lihat di kampung, beli tanah, tidak dibangun, nanti beli batu pondasi. Tahu-tahu di depan tanah ada batu pondasi, nunggu batu pondasi lama aja mah. Tahu-tahu ada batu bata. Allah, lama kelamaan mereka bangun, nanti berhenti, nunggu uangnya ada. Dan punya rumah itu bisa nggak riba? Bisa nggak orang di sini rumah berapa jemaah? Rumah yang kayu itu berapa? Rumah orang-orang Papua yang dari kayu itu berapa juta? Berapa? 25 juta punya rumah. Aduh, cuma kan nggak keren. Penyakitnya kan di hati antum. Hah? Keinginan. Penyakitnya di hati. Bisa tuh. Motor bisa nggak 3 juta beli motor jemaah? Bisa. Tapi Ustaz, malu. Akhirnya antum riba lagi. Nggak apa-apa. Jadi antum kalau pakai motor harga 3 juta, terus temennya pakai motor baru, Mas, nggak riba ini Mas, haram. Supaya dia sadar. Barakallahu fikum. Ustaz mau tanya, kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga apa saja? Dan apabila sekarang masih belum bisa mencukupi, apa kita dosa? Ada rizki yang jelek, bagaimana? Apa boleh untuk dengan sengaja dan tahu mengambilnya? Ahibati fillah, kalau bicara kepala rumah tangga, kewajibannya memberikan nafkah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahum. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kemampuan. Kalau dia kaya raya, kasih yang banyak sama istrinya. Orang Masya Allah gajinya sebulan 25 juta, kasih istri berapa bapak-bapak? Berapa? 20. Habis 20, kasih ke istri. Orang gaji 2,5 juta, kasih istri 2,5 juta. Gaji 5 juta, kasih istri 2,5 juta. Gaji 10 juta, kasih istri 2,5 juta. Boleh mantu, sesuai dengan kemampuan antum. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yang rezekinya sedikit, ya udah dia kasih semampu dia. Dan istri pun nggak boleh nuntut kalau memang kondisi suaminya seperti itu. Tapi banyak wanita yang kurang bersyukur. Maka kalau suami nggak mampu, minta maaf sama istrinya. Dia nggak boleh malas, dia kerja. Ada sahabat-sahabat Nabi yang usaha istrinya ada. Seperti Abdullah bin Mas'ud, dia kerja serabutan kerjanya. Istrinya pandai menenun, dapat rezeki dia jual. Sampai istrinya ini pernah suatu hari habis dengar ceramah Nabi Muhammad SAW, pulang ke rumahnya ngomong, wahai suamiku, kayaknya aku nggak bisa bantuin kamu lagi, kata dia. Aku kepingin sodakoh. Aku selama ini hasil kerjaku dimakan, nggak pernah sodakoh. Maka aku kepingin sodakoh. Kata suaminya, nggak apa-apa kalau kau ingin sodakoh, Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi Muhammad SAW. Maka tanyalah Zainab ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa istri yang memberikan sesuatu kepada keluarganya, dimakan untuk kehidupan keluarganya, itu adalah sedekah. Maka seperti itu. Oleh karena itu, orang yang mau menikah itu yang punya kemampuan. Yang nggak mampu jangan maksa kawin. Ustaz gak kuat Ustaz, fitnah. Puasa, udah puasa Ustaz,
tapi masih belum, ya jangan keluar dari masjid tentu. Wallahi sahih jemaah. Artinya yang disuruh menikah adalah yang punya kemampuan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Itu kata Nabi SAW. Ustaz, istri ana sering berdandan kalau keluar rumah. Padahal ana pingin kalau dandan cuma di rumah saja, biar ana yang pandang. Tolong nasihati istri ana Ustaz, kebetulan dia ada di sini. Jemaah, suami itu pemimpin. Antum yang harus nasihatin istri. Tapi memang perempuan ini jemaah, kalau dikasih nasihat suaminya ngomong kamu bukan ustaz. Dia nggak mau dikasih nasihat suami, padahal dia wajib taat sama suaminya, wajib. Kalau dia mau puasa sunnah, suaminya ngomong jangan, nggak boleh puasa sunnah, haram dia puasa sunnah. Kalau dia puasa sunnah, suaminya mengatakan jangan, dia maksa puasa sunnah, dosa dia. Itu hak suami besar. Maka para wanita yang diridhain Allah adalah wanita yang kalau dipandang suaminya menyenangkan hati. Bukan menyenangkan hati kalau dipandang tetangga. Bukan. Jadi tolong para wanita sadar. Dan para suami, hendaklah antum itu sering muji istrinya. Ngelihat istrinya, ya Allah, kayak rembulan engkau. Allahu Akbar. Seneng banget dia. Tapi kalau sudah dandan di rumah, cantik, suaminya cuma ngeliatin doang. Iya, mana makan? Mana makan? Puji dulu istrinya. Kenapa istri itu ingin berdandan di luar? Karena banyak yang muji dia. Dan dosa perempuan ketika membuat laki-laki akhirnya memandang wajahnya dan bisa berzina akhirnya jamaah. Sehingga orang selalu berpikiran rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena rumput tetangga kalau keluar selalu berdandan. Istri kita di rumah, Allahu Akbar, ini pembantu dari mana? Nggak bersolek wala apa. Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir, masih banyak jemaah pertanyaan. Udah malam kayaknya jemaahnya. Masya Allah. Tunggu anak lihat pertanyaan yang paling penting jemaah. Iya, ini berkaitan dengan sihir jemaah. Anda mau tanya Ustaz, dalam proses ruqyah terkadang jin dalam tubuh berkata bahwa yang mengirim sihir itu adalah seorang yang dikenal, dan kita disuruh untuk menasihatin orang yang mengirim sihir tersebut, padahal kita tidak punya bukti. Ahibati fillah, ingat, jin ini pendusta. Makanya kita nggak boleh percaya sama dia. Dia mengatakan saya muslim. Tahu dari mana kita dia Islam? Sholat nggak kelihatan kita. Kecuali yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan wahyu yang menyatakan mereka adalah Islam. Tapi kalau dia ini ngomong saya ini dikirim sama fulan, setan itu salah satu targetnya memecah belah umat. Dia ngomong seperti itu supaya antum berantem sama fulan, padahal yang ngirim orang lain, atau dia sendiri yang ingin masuk ke tempat antum. Maka jangan percaya sama dia. Jangan percaya sama dia. Didakwain jin itu suruh keluar.
Antum nggak ada urusan, antum kasih nasihat fulan, fulan yang ngirim anak. Ngomong sama jinnya, kamu kok mau disuruh fulan? Kok kita disuruh nasihatin fulan? Kita kasih nasihat jinnya, bukan nasihatin fulan. Kamu keluar bertobatlah, tinggalkan tubuh ini. Seperti itu. Jadi bukan kita percaya sama omongan dia. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bolehkah kita mengembalikan ilmu sihir itu kepada pengirimnya? La, jamaah. Terus apa bedanya antum sama dia? Sama-sama penyihir antum mahir. Padahal kita tahu salah satu dosa terbesar itu as-sihir, yang menyebabkan kekufuran. Sihir itu jamaah. Maka tolong jamaah, banyak orang yang kepingin laris dagangannya datang ke dukun, ke penyihir ya. Dan masih banyak umat Islam melakukan itu jamaah. Ana melihat sendiri. Dulu waktu anak SD, pendidikan agama masih jalan. Kita itu kalau mau maghrib sering melihat panah api jamaah. Ngelihat panah itu terbang. Pernah suatu malam kita di pesantren, kita melihat ada kendil, lampu apa? Lampu minyak itu terbang jamaah. Kita melihat kiriman sihir orang-orang itu jamaah. Dan itu adalah kekufuran, maka hati-hati. Ada buku-buku yang mengajarkan sihir, bahkan buku itu berbahasa Arab. Jangan dipikir sihir itu dari Jawa, dari Arab. Dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam sudah ada sihir. Maka zamannya Nabi Sulaiman pun sudah muncul sihir tersebut. Maka hati-hati dengan sihir. Maka antum ruqyah, antum berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada ucapan yang macam-macam bahwasanya fulan yang mengirim sihir, jangan percaya. Antum doakan fulan dan minta kepada jin itu untuk keluar. Dan kita jamaah hendaklah jangan lupa untuk membaca 3 surat setelah selesai sholat selalu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tolong dibaca dengan hati. Ada orang mengatakan, Ustaz, ana itu udah rutin zikir pagi petang. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kok masih kena sihir? Antum baca tidak dengan menghayati. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Innallaha la yastajibu du'an min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Kalau antum baca wa min syarrin naffatsati fil uqad, antum nggak tahu apa naffatsati fil uqad itu penyihir-penyihir wanita, tapi antum tidak pernah menghayati bacaan antum. Maka tolong mulai saat ini kaji Al-Quranul Karim dengan maknanya, dengan artinya, tadabburi, dan ketika antum berdoa pun usahakan antum memahami artinya. Jamaah itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PKN Masjid Al-Aqsa ini dan kepada semua yang hadir di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.